Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada part sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat objek ini, bagaimana cara membuat objek pisau ini ya, pisau, pedang kali ya. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat tekstur, menempelkan tekstur custom kita sesuai keinginan kita ke objek ini, mungkin dengan nanti membutuhkan bantuan texture paint. Nah, sebelum itu perlu kita pahami dulu fungsi dari texture paint ini. Sebenarnya sebenarnya sangat mirip sekali dengan UV mapping, hanya saja hampir mirip dengan UV mapping, UV editing. Hanya saja di sini nanti kita bisa bebas mengcustom tekstur itu dengan cara melukiskan ke objeknya. Kalau digambarkan itu kayak orang nempel tato gitu, kayak nempel tato air. Jadi kalau misalkan tatonya ditempel ke kulit gitu kan, terus habis itu dilepas, tatonya kan akan nempel di kulit gitu. Nah, kalau misalkan cuman sebagian yang ditempel, ya cuman sebagian aja yang akan nempel, nggak semuanya akan nempel ke tato itu. Nah, sekarang kita coba untuk bikin itu. Gimana caranya? Yang pertama kita mungkin ini dulu, ngedit bagian ini ya, bagian gagang pedang. Kita klik, kemudian kita tap masuk ke ini kan, kemudian kita pilih UV, pastikan dulu diseleksi semua, baru UV, kemudian unwrap. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah membuat texture paint. Oke, saya close semua, saya ulang dari awal. Nah, ini bentuk awalnya nanti akan seperti ini. Dan yang perlu kita lakukan adalah nanti melukiskan tekstur ke sini. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat di sini ya, warnanya ungu nih. Kalau ungu itu tandanya apa? Kalau ungu itu tandanya adalah bahwa si objek ini belum memiliki tekstur sama sekali. Nah, untuk membuat teksturnya kita klik new, atau mungkin di sini bisa image new. Nah, mungkin kita kasih nama di sini gagang pisau. Oke, karena teksturnya nanti bentuknya kayu, berarti warnanya juga harus disesuaikan. Kayu itu kira-kira segini ya. Oke, nah ini mungkin tadinya ada yang 1024, coba kita naikkan jadi 2048. Ini resolusi image yang akan kita pakai nanti. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah klik bagian ini actual tool and workspace setting, kita klik, kemudian setelah ini kita klik masuk ke sini di bagian modenya kita ganti single image. Oke, kalau sudah masuk ke single image, coba kita ganti ke ini, ke tekstur yang baru saja kita buat. Berarti apa? Kita klik di sini, kemudian namanya apa tadi? Gagang pisau ya, ini loh namanya loh, gagang pisau. Ini kita klik gagang pisau juga berarti. Nah, masuk ke sini kan warnanya kan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengimport tekstur dari luar. Nah, cara mengimport tekstur dari luar gimana caranya? Kita klik bagian ini, tekstur properties, kemudian kita pencet new. Nah, di sini ada
berbagai jenis pilihan tekstur ya. Nanti kita open, kita buka tekstur yang kita mau pakai. Karena saya menyediakan wooden tekstur ya, kita ambil wooden tekstur ya. Nah kayak gini. Nah awalnya mungkin kalau kita lihat di bagian ini, di bagian active tool dan workspace setting ini, biasanya defaultnya adalah mappingnya adalah view plane. Biasanya defaultnya view plane di bagian sini. Kalau kita geser ke bawah, view plane itu kayak gimana? View plane itu gini loh. Kita lukis ke sini, sorry, Ctrl Z. Kok warnanya jadi hitam? Salah, ini harusnya putih. Nah kalau putih jadinya kayak gini. Ingat ya, ini harus kalau hitam itu nanti jadi gelap. Kalau kita lukiskan jadinya gelap hitam kayak gini. Kalau misalkan paruan jadinya semi gelap. Kalau misalkan kita bikin putih jadinya terang, tekstur terang. Kita klik drag. Nah ini kita pakai view plane. Kalau view plane itu rata. Nah biar lebih realistis kita bisa pakai jangan view plane tapi pakainya stencil. Nah kalau stencil gimana? Nah nanti objek teksturnya akan nampak di viewport. Ini bisa dipindahkan, klik kanan drag, kemudian ke arah yang kita suka aja, terserah mau kemana. Nah selanjutnya diapain? Nah misalkan kayak gini, kita tempel di sini, kemudian kita gosok. Apa yang akan terjadi adalah, nah teksturnya kelihatan. Nah ini yang saya bilang tadi kayak nempel tato itu kayak gini. Jadi ini kita klik drag gitu kayak ngeblat gitu, kayak istilahnya kayak ngeblat tato gitu. Jadinya kayak gitu. Kalau tadi kan halus ya, kelihatan halus ya. Kalau sekarang kelihatan ada guratan-guratan, mulai kelihatan ada guratan-guratannya karena menyesuaikan stencilnya ini, menyesuaikan teksturnya ini. Nah kalau mau miring gimana? Kalau mau miring ya tinggal dimiringin aja, klik. Oke, misal kayak gini ya. Sorry, kita miringkan mungkin. Mana kok hilang viewportnya, kita miringin. Nah misal begini ya, terus kita bulat gitu, klik drag. Nah jadinya juga miring guratannya nanti. Nah kayak gini nih, yang di bagian sini lurus, yang di bagian sini miring. Nah seperti itu. Nah si stencil ini brushnya ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Caranya gimana? Kalau mau menyesuaikan ukuran brush kita bisa pakai F, pencet F, kemudian tarik keluar untuk membesarkan, pakai mouse ya, tarik keluarnya, tarik ke dalam untuk mengecilkan. Ini kayak scale. Oke, jadi misalnya segini, kita klik. Nah ini nanti ukurannya juga akan segini. F ya, F, tarik keluar atau dalam. Kita klik, drag, lepas. Nah tertutup jadinya. Yang tadinya belum ada warnanya mungkin. Nah ini misal kita tutup, drag, oke. Nah seperti ini. Kemudian di sini ada strength. Strength itu bisa kita gambarkan seperti seberapa tebal itunya loh, seberapa nampak banget si tekstur yang kita blend tadi. Kalau misalkan kecil ya tipis-tipis aja, berarti nanti tipis-tipis si hasil blat-blatannya gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin kayak gini jadi tebel, jadi kelihatan jelas gitu maksudnya.
Oke, seperti itu. Ini bisa kita edit lagi. Oke, kemudian mungkin yang bagian atas ini belum ya. Oke. Dapat, sekarang kita dapat gagang pisaunya sudah berubah jadi ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membuat gagang pisau ini seolah-olah tampak nyata. Gimana caranya? Kita main di shading. Sebelum itu kita balik ke layout dulu. Kalau kita balik ke layout, mau di view rendering ataupun di look dev, ini bakal sama aja, masih belum ada perubahan. Kenapa? Itu tadi baru editing tekstur, soalnya kita belum mengapply si tekstur yang sudah kita buat barusan. Tekstur yang kita buat barusan namanya apa? Gagang pisau. Ini belum di-apply ke material. Nah, caranya nge-apply ke material gimana? Masuk ke setting, kemudian kita seleksi objeknya ini ya, silinder, yang mana objeknya itu adalah silinder. Kemudian kita pencet new di sini, new. Nah, kita secara otomatis bakal ketemu dengan prinsipal BSDF. Nah, di prinsipal BSDF itu nanti kita shift A, di bagian sini, di bagian heading kita shift A, kemudian kita pilih tekstur, kemudian kita pilih image tekstur. Nah, kayak gini. Kemudian kita pakai tekstur yang sudah kita gambar, yang custom tadi. Apa namanya? Gagang pisau. Kita klik di sini, kemudian pilih gagang pisau. Gagang pisau mana? Oh, ini. Oke. Kemudian gagang pisaunya dilingkan ke sini. Klik. Nah, jadinya apa? Sekarang jadi tampak seperti objeknya ini. Nah, karena ini mungkin bentuknya seperti kayu ya, harusnya kayu kan ini ya, nggak terlalu licin, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kasar juga. Kalau misalkan kita bikin licin banget, ya jangan. Kenapa? Masa pedang kok gagangnya licin banget gitu, gagangnya glossy banget, kalau dipegang terus merucut gimana gitu kan. Nah, ini makanya roughness-nya kita sesuaikan lagi biar nggak terlalu aneh itu, biar kelihatan lebih real. Kita sesuaikan aja. Ini terserah mau kita ukurannya berapa, itu terserah. Roughness-nya mau berapa itu terserah kita. Jadi masih tetap ada glossy biar kelihatan dipoles, tapi nggak terlalu glossy banget. Reflektif tapi nggak terlalu reflektif. Reflektif itu cahayanya maksudnya. Kalau ada cahaya kena objek kan mantul kan, mantulnya seberapa besar itu reflektifnya, tingkat reflektifnya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat ini, selanjutnya adalah kita masuk ke layout, kemudian kita seleksi yang ini ya. Kemudian ini kan belum kita kasih tekstur ya. Nah, ini kita kasih tekstur nih sekarang nih. Sama seperti bikin gagang pisau. Tapi enaknya ini kita ini dulu ya, gagang pisaunya kita hide dulu, kita sembunyikan dulu. Gagang pisau silinder yang ini. Nah, oke. Sementara kita sembunyikan dulu. Nanti kalau pengen menampakkan lagi gampang, tinggal diklik lagi. Tapi kita sembunyikan dulu supaya kelihatan ini aja gitu. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah bracket pisaunya. Nah, ini bracket pisaunya ini kita klik, kemudian kita masuk ke edit mode, tab,
kemudian UV, kemudian unwrap. Kalau sudah di unwrap, masuk ke texture pane. Di texture pane kita jangan pakai gagang pisau lagi nih, kita jangan pakai si gagang pisau lagi, kita bikin baru lagi, kita bikin tekstur baru lagi. Caranya gimana? Image, kemudian new, kita kasih nama misalkan bracket pisau. Oke, ukuran mungkin 24/8 boleh, bebas, disesuaikan aja. Kemudian karena bracket pisaunya adalah metal, maka warna dasarnya kalau tidak diwarnai gimana ya, harusnya abu-abu. Oke, kayak gini. Kalau sudah, klik OK. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan dengan bracket pisau ini adalah kita seleksi ini dulu. Nah, tadi kan ini gagang ya, kita ganti jadi bracket pisau dulu. Oke, selanjutnya kalau sudah kita ganti jadi bracket pisau, tekstur propertiesnya kita ganti juga. Kita ambil tekstur mungkin yang tadinya kayu, kita open image lagi, kemudian pakai yang scratch metal effect, klik OK. Nah, seperti ini. Sekarang baru kita logiskan. Mungkin saya butuh efek titik-titiknya yang ada di atas ini ya. Nah, numpet 1 biar tampak depan. Ini bisa kita lukis di sini. Klik drag. Nah, kayak gini ya. Oke. Masih belum. Nah, oke. Numpet 1 lagi, kita geser ya, kita sesuaikan lagi warnanya. Kalau kurang memuaskan mungkin bisa F, kemudian kita gedein ininya. Oke, jadi gede sekalian gitu, tapi berat sih kalau gede kayak gini. Nah, berat kan. Oke, kemudian kita geser numpet 6 buat rotasi. Oke, kemudian saya kecilin lagi, mungkin F kecilin kira-kira segini. Numpet 6 lagi, rotasi lagi. Numpet 6. Oke, bagian sini belum kelihatan. Kita lukis lagi. Oke. Oke, kurang bagian atasnya. Bagian bawahnya belum kelihatan. Kita cek numpet 4, sorry. Numpet 4, oh di sini belum. Nah, numpet 4. Kita geser, sorry. Oke.
numpad 4 numpad 6 sepertinya sudah oke. Kemudian numpad 6 lagi, ada bagian yang belum keisi, ada, kita geser, kita sesuaikan. Oke, kurang bagian atasnya. Oke, mantap. Numpad 6 lagi untuk merotasi. Oke, sepertinya sudah. Sepertinya sih sudah. Oke, sekarang tinggal bagian atas dan bawahnya. Tanpa atas apa? Numpad 7. Numpad 7. Oke, kemudian tampak bawah, kontrol numpad 7. Kita lukis. Ada yang belum kena di bagian sini ya. Oke, sudah kena semua sepertinya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sepertinya sudah kena semua. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengassign tekstur ini ke dalam material. Sama seperti ketika gagang tadi, kita masuk ke layout, kan nggak kelihatan kan? Sorry, silindernya saya aktifkan ya. Nah, yang ini kan belum kelihatan kan? Sorry, ini masuk ke look dev atau mungkin masuk ke rendered preview. Nah, karena belum kelihatan, artinya apa? Artinya kita butuh material untuk memasukkan si tekstur yang baru saja kita bikin. Berarti kita masuk ke shading, kemudian bikin material baru, klik new. Oke, kemudian di sini shift A, kemudian masuk masuk tekstur, kemudian image tekstur. Oke, image tekstur yang barusan kita bikin namanya apa? Bracket pisau. Klik. Oke, bracket pisau, colornya kita tarik ke base color. Oke, nah kita lihat sekarang hasilnya seperti ini. Nah, belum kelihatan metalik nih. Biar kelihatan metalik gimana caranya? Metaliknya ditinggiin. Kita bikin full gitu. Nah, kan sekarang lebih kelihatan metalik. Roughness-nya kita sesuaikan. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini cara untuk bikin bagian ini ya. Sekarang tinggal yang terakhir adalah bilah pisaunya. Bilah pisau, kita klik layout kembali, kemudian kita klik di sini, kemudian masuk ke edit mode, tab, seleksi semuanya. Kalau belum diseleksi berarti A, kemudian UV, unwrap. Kalau sudah, masuk ke texture paint. Nah, kita jangan pakai yang sudah di jangan pakai yang sudah ada, karena kalau kita pakai yang tadi yang kita edit kemudian kita lukis, nanti yang lama akan ikutan berubah. Jadinya kita bikin baru aja, image new, kemudian untitlenya saya ganti misalkan besi pisau, kemudian kita oke. Base colornya masih sama ya, karena benda metal pasti warnanya mungkin abu-abu, nggak usah diganti-ganti lagi. Kita klik OK. Nah, sekarang kita punya kayak gini baru, kita punya tekstur baru. Nah, tekstur baru ini kita edit di bagian sini, active tool and workspace setting. Nah, tadinya mungkin ini bracket, kita ganti ke besi pisau. Klik oke, besi pisau. Nah, rencananya adalah kita mau pakai tekstur di pisaunya, artinya teksturnya ini nggak pakai ini lagi, kita ganti lagi. Klik
kemudian open, kemudian kita ambil yang style ornament. Oke, style ornament kayak gini ya. Kemudian kita pakai numpad 1 biar tampak depan. Kemudian numpad 1 lagi, kemudian shift, kita sesuaikan ukurannya mungkin gini ya. Kita klik drag, klik kanan drag si teksturnya, kemudian kita sesuaikan mungkin segini. Kalau sudah kita drag aja, klik drag. Oke, biasanya seperti ini. Kemudian kita kontrol numpad 1, klik. Kita klik drag lagi, klik drag. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini cara untuk bikin si tekstur pisaunya. Sekarang tinggal kita pasang nih. Kita pasang setting. Masuk ke layout dulu. Tadi kan belum kelihatan kan, belum ada apa-apanya kan. Nah, sekarang kita masukin teksturnya ke material, di setting, kemudian ngambil ke ini properti, material properties, kemudian new. Nah, kalau sudah ada ini kita bikin sama kayak tadi, shift A, kemudian tekstur, image tekstur. Nah, di assign dengan image yang baru saja kita bikin, yang mana image tersebut adalah besi pisau. Kita klik bagian color, drag ke base color. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini masih kelihatan kaku nih, belum kelihatan kayak apa namanya, kayak metal gitu, kayak tajam atau gimana gitu. Nah, itu ngeditnya lagi-lagi di bagian ini nih. Ngeditnya adalah di bagian metalik. Metaliknya kita bikin full, roughness-nya kita sesuaikan mungkin begini ya. Kita cek. Oke, atau mungkin di layout aja, di bagian layout. Oke, sudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan masih ini ya, kita bisa lihat di sini ada kayak semacam apa namanya, di sini tuh nanti ada kayak semacam ornamen-ornamennya. Nah, ini tadi ornamen tekstur yang kita bikin. Selanjutnya adalah misal kita masuk ke setting lagi, kita coba untuk edit ininya, bahan metalnya biar kelihatan lebih bagus. Nah, mungkin kayak gini ya, roughness-nya dibikin kecil. Jadi kalau kita masuk, kita lihat begitu, nanti jadinya kayak gini. Masih tetap ada itunya, masih tetap ada apa, teksturnya, tapi nggak terlalu kelihatan karena roughness-nya sangat tinggi sekali. Jadi lebih kayak mantulin cahaya gitu, reflektif sifatnya. Kita bisa klik di sini. Tadi kalau cahaya terang kayak gitu. Nah, oke. Nah, selesai sudah. Kita bikin pedangnya. Kurang lebih seperti itu tadi caranya.
Mungkin kalau misalkan kurang puas pengen lihat-lihat ininya, cahayanya kita gedein, kita klik di sini kemudian masuk ke light. Ini powernya mungkin tadinya 1000 kita ganti jadi 15.000 gitu misal. Nah kan beda kan, tergantung cahayanya sampai aslinya sih kayak gitu. Kemudian kalau kita masuk ke setting nanti jadinya kayak gini. Kalau misalkan kelebihan kurangnya aja, misal cahayanya jadi berapa gitu, jadi sorry masuk layout ya, salah, cahayanya kurangi jadi misalkan 10.000 kayak 8.000 kayak gitu, atau mungkin 4.000, disesuaikan selera kita saja sesuai kebutuhan. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk cara menggunakan texture painting ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya langsung ke saya. Untuk part terakhir ini kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan dulu untuk part terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.